Yang pertama 20, 20. dipotong teks macam-macam, Mhm. insurance, pension gitu ya. Sisa 15. 15 itu kita ambil lagi rumah. Iya, betul. Di kota mungkin 5 sampai 7 kali. 15 kurang 7, Iya, 8. untuk hidup, untuk Untuk hidup, makan, makan. transportasi gitu kan. Intinya dari 20 juta itu Mhm. kalian tuh cuma dapat 2 juta Betul. sisanya. Kebanyakan di Indonesia itu kayak gini, kalau lembur itu bisa, mohon maaf, dimanipulasi gitu ya. Aku kerjaan nggak tak kelarin deh karena bulan depan ini aku ada tagihan yang agak banyak gitu. Akhirnya dengan sengaja dia nggak ngelarin kerjaan supaya dapat lembur. Sedangkan di Jepang itu nggak berlaku. Jadi ada yang salah paham, oke aku gaji misalnya 20 juta gitu ya. Ya, Asumsinya mungkin lembur ya. berapa, sudah ada dia mungkin pikir, oh dilemburin aja terus Hmm, jadi 25, belum tentu itu. belum. Ada nggak Mas case tadi yang Mas pernah dengar, yaitu dulu kerja di Jepang terus pulang ke Indonesia jadi sukses gitu, itu case-nya ada kira-kira kayak gimana Mas? Oke. Mereka ini yang Mas tahu pulang ke Indonesia dan sukses, dalam kasus ini berwirausaha kan Ya. ya, mereka tuh dapat modal dari mana Mas? Oke, hari ini asik banget ya guys, kita kedatangan narasumber namanya Mas Rahmat, Halo. dari LKP Rumah Kami Akademi Surabaya ya. Ya. Sebenarnya Masnya ini lagi bisnis trip ya ke Jepang. Terus kami culik diseret ke ya ruangan sederhana ini lah ndak apa-apa ya Mas ya. Padahal mungkin dia di ruangan yang gitu ya biasanya. Nah, yang menarik itu adalah Mas Rahmat ini di LKP-nya itu dia memberi apa namanya, memberi materi soal duit dan budaya Jepang ya, materi Betul. keuangan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin tertarik, kerja ke Jepang. Lalu juga Masnya bakal cerita entar success story orang-orang yang udah kerja di Jepang terus ke Indo itu apa sih yang mereka punya mindset-nya atau apa ya, misalnya di Jepang itu mereka ngapain gitu sehingga pas pulang ke Indo mereka bisa jadi sukses. Nah, yang pertama ya Mas ya, mungkin sebagai pembuka kan orang itu mungkin banyak dengar LPK, Betul. yaitu Lembaga Pelatihan Kerja. Ya. Kalau Masnya itu LKP, LKP. Lembaga Kursus dan Pelatihan. Yes. Bedanya tuh apa Mas? Oke, mudah-mudahan ini juga bisa bantu meluruskan ya buat teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung, kok ono LPK, ono LKP sih gitu ya. Jadi LPK itu seperti singkatannya yaitu Lembaga Pelatihan Kerja. Dia itu dari izin operasional dulu ya. Izin operasionalnya itu dikeluarkan oleh Disnaker atau Kemenaker. Dan aktivitasnya juga harus sesuai dengan izin operasional, yaitu memberikan pelatihan untuk persiapan bekerja di suatu tempat gitu. Dan biasanya LPK juga bisa penempatan kerjanya sekalian. Nah, sedangkan LKP itu adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan. Dia itu di bawah naungannya Dinas Pendidikan atau Kemendikbud. Nah, untuk aktivitasnya juga dia hanya memberikan apa ya, kayak pelatihan secara soft skill seperti itu. Mungkin ada yang hard skill juga seperti misalnya kursus mengemudi, masak dan sebagainya. Cuman kalau perbedaan yang signifikan ya, LPK itu ada istilahnya apa ya, orang yang mungkin mau penempatan kerja itu masuknya ke LPK seperti itu. Tapi kalau untuk yang hanya ini ingin meningkatkan skill aja, kayak skill bahasa asing gitu ya, lalu ada skill memasak, skill mengemudi, itu masuknya ke LKP seperti itu. Oh, mungkin biar ada kebayang kali ya Mas ya Mhm. para penonton, orang seperti apa maksudnya dengan misalnya aku punya kasus Mhm. seperti ini kayaknya lebih baik Mhm. LPK, kalau kamu kasusnya Mhm. begini mungkin lebih cocok LKP itu bisa ada nggak Mas gambarannya? Oke, misalnya nih, aku belum ada skill, tapi aku pengen belajar skill itu sekalian langsung juga dengan penempatan kerja. Bisa ekspektasi juga bahwa lembaganya itu bisa atau punya channel untuk bisa nempatin kerja gitu ya. Itu maksudnya di LPK, sorry, ya LPK. Kalau yang LKP? Kalau LKP itu kayak mau ningkatin skill tapi untuk kebutuhan pribadi sendiri. Tadi tidak ada ekspektasi, "Oh nanti aku belajar ini, nanti aku akan dibantu juga untuk penempatan kerjanya," juga. Gitu sih. Oh, oke oke. Mhm. Kayak ada yang paketan gitu Iya, LPK. ada yang paketan. I see. Nah, ini kita ngomong-ngomong kerja itu kan, pastinya ngomong duit ya, Oke. Mas, ya. Yang menarik dari cerita Mas Rahmat itu di LKP Mas itu banyak yang tertarik kerja di Jepang kan Betul. sebenarnya murid-muridnya dan di course-nya itu juga nggak cuman ngajarin bahasa Jepang, tapi juga mengajarkan tata kelola keuangan dan budaya Jepang. Nah, kita bahas satu-satu ya, Mas. Yang Boleh. pertama tuh soal duit dulu ya. Kenapa diajarin tata kelola keuangan? Disclaimer ya guys, ini bukan financial advice ya. Ini cuman education harus ini.
Itu kenapa Mas diajarin? Oke, disclaimer juga bahwa ini based on pengalaman aja ya, maksudnya bukan, expertise gen kita ya. Jadi, tata kelola keuangan itu menjadi sangat penting karena, yang pertama kita kan ini ya, ke negara asing orang lain gitu ya, terus habis itu, kita mungkin sendirian di sana dan sebagainya sehingga, tidak ada, orang yang mungkin bisa kasih atau kontrol kita untuk, segala sesuatunya termasuk juga di keuangan. Jadi, banyak juga yang untuk bisa berangkat ya ke Jepang itu menanyakan tentang, dana talangan dan sebagainya gitu kan. Itu, banyaklah dan common banget di Indonesia. Kalau misalnya teman-teman itu tidak, istilahnya hati-hati gitu kan, "Udahlah nggak apa-apa nanti," janjinya kan selalu, "Nanti kan aku kerja di sana," gitu, "di Jepang itu kan kerja, dapat duit," gitu kan, Pasti bisa nabung "pasti gitu. bisa nabung, pasti bisa bayar kok," gitu kan. Duitnya gede banget kan. Lumayan kan gitu, padahal memang yang ditawarkan, di lowongan-lowongan itu gede, tapi kan, belum termasuk ada potongan dan sebagainya gitu Nah, ini loh. mungkin buat sebagai, gambaran buat Mhm, teman-teman gitu ya. Mmm, di apa ya, banyak di sosial media misalnya itu banyak yang bilang kerja apa ya, misalnya kerja fisik di Jepang dapat 40 juta, 50 juta rupiah di rumah, bisa beli baju bermerek, bisa beliin sawah buat orang tua. Realitanya tuh seperti apa, Mas? iya, realitanya sendiri, ya mungkin ada ya, contoh yang beneran bisa seperti itu karena kembali ke individunya masing-masing. Terus habis itu ada juga banyak yang, ternyata, kredit macet, nggak bisa bayar, habis itu hilang dan sebagainya, kabur gitu kan. Nah, sayangnya kok banyaknya itu yang mereka memang, apa ya, istilahnya, menggantungkan gitu untuk gajinya supaya nanti bisa, bayar segala macam tagihan yang ada di Indonesia. Padahal, sebelum mereka berangkat itu harusnya sudah clear masalah, terkait gajinya berapa, potongannya berapa, nanti bagaimana dengan, koordinasi, apa namanya, dengan yang, pemberi kreditnya gitu misalnya ya, peminjamnya gitu. Itu sih. Jadi, intinya ya harus clear dan hati-hati sebelum berangkat baru, dia harus nentuin apakah ambil dana talangan atau tidak, Oh, gitu. hitung-hitungannya kadang mungkin kurang pas Betul gitu betul ya. betul. Kita mungkin coba gini ya, Mas, ya, Mhm, sebagai baseline aja kan paling gampang tuh begini ya, paling gampang mungkin kita hitungnya tuh UMR gitu ya. iya, Paling karena pasti dapat mhm, kan. UMR kita ambilnya UMR Tokyo dulu ya, Mas, ya. UMR Tokyo itu kan kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 20, iya, 23 juta. Itu kalau biar kita bisa paham itu kira-kira tuh, yang Mas tahu keluarannya tuh pada umumnya tuh mhm, berapa sih keluar kayak potongan ini, potongan itu biar mungkin buat teman-teman oke, tahu juga sisanya jadi iya, berapa sebenarnya oke. gitu. Ini hanya based on pengalaman dan tentunya, tiap-tiap daerah pasti berbeda Tiap orang nominalnya, juga tiap gitu orang ya. juga berbeda gitu ya. Jadi, pertama yang biasa kami lakukan untuk bisa, apa ya, istilahnya, memberikan, gambaran buat teman-teman yang mau berangkat itu, yang pertama, gaji yang tertera di kontrak berapa, ya kan. Itu kan, kebanyakan gaji kotor gitu, terus ada gaji bersihnya teorinya berapa, lalu nanti, kami biasanya, kasih spare 3 sampai, 4 mang atau 40.000 yen itu untuk, potongan-potongan BPJS dan sebagainya gitu kan. Habis itu, nanti akan ada misalnya, biaya ini, yaching. Yaching itu sewa Sewa apa rumah tuh, ya? sewa rumah, tempat tinggal, itu apakah, 50-50 dengan perusahaan atau dia, dibebankan ke pekerja. Nah itu harus clear juga. Jadi, Oke oke. misalnya kalau tadi berapa, 20 ya? Berarti yang pertama 20 20, dipotong tax, iya, ada apa namanya, ada tax macam-macam, mhm, insurance iya dan asuransi, apa namanya, pension gitu ya, mhm pension mhm fund harus bayar mhm, pension di Jepang itu kurang lebih 4 sampai 5 juta, betul, sisa 15. sisa 15, 15 itu kita ambil lagi rumah. iya betul, Kalau untuk nggak tempat ya tinggal, udah kita ambil worst case lah, Mas, mhm ya. Nggak dibayari mhm, kantor, kurang lebih rumah berarti, potong berapa lagi tuh dari 3 15 sampai 4 kali ya. kalau di daerah Iya ya, kalau di daerah, heeh, berarti sisa sis 12. Kalau 12, di kota kalau di kota mungkin 5 sampai 7 kali ya, berarti, mhm, sisa 15 kurang 7 iya, 8. Dari 8, 8 itu untuk hidup, untuk untuk hidup makan, makan. transportasi gitu kan, itu sudah kepotong mungkin sekitar
ya bisa saving 2 lah, 20 ribuan. Berarti sekitar intinya dari 20 juta itu Mhm, kalian tuh cuma dapat 2 juta, betul sisanya yang betul. bisa apa ya, yang bisa sebenarnya free Mhm, mau beli baju iya, atau atau bayar tagihan. bayar tagihan Bayar gitu ya. tagihannya. Nah, agak susah dong Mas kalau begitu ya sebenarnya? Iya makanya, sebelum berangkat itu, ya mungkin sebaiknya nanya ke yang sudah pengalaman gitu kan. Syukur-syukur kalau misalnya mereka, sodang ke rumah kami gitu ya, tanya, "Sensei ini, saya gajinya sekian," gitu, di kontrak kerjanya tertera sekian, terus, kira-kira berapa, 10.000 yen yang bisa aku saving selama 1 bulan misalnya atau per bulannya. Ada nggak Mas Mhm, yang maksudku kasus yang kayak, "Wah 20 nih, wes lah aku go aja tanpa 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 konsultasi," misalnya gitu, udah nyampe sini terus habis itu komplain-komplain gitu? itu khususnya, nyun sewu, mohon maaf bukan maksud untuk, mendiskreditkan, apa, satu, instansi atau mungkin, pihak gitu ya. Biasanya newcomer sih yang memang, belum pernah ke Jepang, belum tahu situasi Jepang kayak gimana, tapi hanya dengar Oh, saja dari, cerita-cerita yang, sosmed, sosmed mungkin atau di, tetangga-tetangga gitu kan atau kerabat-kerabat yang sudah berangkat gitu. mhm, Itu yang menjadi apa ya, karena mau kayak gimana pun, perusahaannya beda, habis itu, mhm. yang berangkat juga beda gitu kan, pasti berbeda gitu loh untuk hasilnya, Mungkin aku, mau coba jadi devil's advocate ya, Mas. mhm Misalnya aku kandidat mhm ini yang pertama nih, aku kan mungkin apa ya, kalau misalnya mikir, misalnya anggaplah aku tanya Mas gitu ya, wah nanti sama Mas Rahmat ya dikasih tahu realita-realita aku jadi apa ya, berkecil hati gitu iya, ya, daripada aku misalnya percaya sama yang senseinya mhm, gitu umpama, mending aku percaya sama sosmed aja, aku mau jadi orang optimis gitu. oke. Iya, nggak apa-apa Nggak apa-apa itu? nggak apa-apa nggak apa-apa. Tapi ya gitu, apa ya, orang-orang seperti itu akhirnya nantinya, apa ya, sudah jauh dari keluarga gitu kan, terus habis itu, mungkin masih ada kendala komunikasi dengan, pihak perusahaannya dan sebagainya, yang akhirnya malah, jadi stres gitu. Karena, hanya apa, kalau hanya, untuk nekat atau mungkin hanya, ya udah pokoknya optimis deh gitu, di sana pasti bisa Iya gitu, iya. tanpa dibekali dengan, ilmu. Ya kan, ilmu apapun misalnya, ilmu juga menjadi modal gitu kan, ilmu untuk, oh iya mengetahui budayanya di sana kayak gimana, terus Informasi misalnya informasi teksnya kayak potongan gitu ya? betul, itu kan juga, harusnya perlu ya, sangat perlu karena jangan sampai kita tuh ke sini atau mungkin mereka itu pengen ke Jepang gitu kan untuk memperbaiki finansial, tapi, senyatanya tidak seperti itu, berarti kan berbeda dengan tujuan awal dong, gitu kan. Nah, kalau Mmm, misalnya memang untuk selainnya apa, memperbaiki finansial, maka, kita harus tahu dulu nih, potongan-potongannya. iya finansialnya kayak gimana, gitu kan. Buat temen-temen yang mungkin anggaplah maksudnya saya kurang tahu Mhm ya tergantung tempat pelatihannya atau bagaimana, buat teman-teman yang mungkin, apa ya, bisa dibilang environment-nya kurang mhm mendukung nih anggaplah ya, kurang mendukung untuk tahu soal finance itu, mungkin misalnya ya kayak tadi kata Masnya tetangganya misal kasih mhm. info yang salah atau bagaimana, itu ada nggak tips yang biar mereka bisa ke arah yang, apa ya, lebih benar gitu? Selain nonton Mmm, channel ini ya, Mas, ya, oke. maksudnya selain nonton channel ini apalagi yang bisa mereka lakukan? Mmm, apa ya, ya mungkin ini sih ya, hemat dan tekun kali ya, 2 kata yang mungkin bisa membuat mereka survive di Hemat dan Jepang. tekun. Iya Kayak ini pelajaran budi pekerti SD kita ya? iya. Iya, harus, bisa, kembali ke tujuan awal, ingat terus, tujuan awalnya ke Jepang ngapain gitu sih. Sama tekun untuk, tetap istilahnya apa, mengembangkan skill-nya gitu, atau tekun, tidak kemana mana, fokus sama pekerjaannya dan sebagainya. Oh, nggak usah terlalu hedon, Betul jalan-jalan kebanyakan betul misalnya kayak gitu ya. betul. Ini ada kasus yang, Mhm menurut aku tuh lumayan lumayan sering ya, Mas, ya, di Indonesia ini mungkin agak curhat dan agak konsultasi harus gimana ya. Jadi tuh gini, Mas, kalau kita lihat di sosmed tuh banyak kasus, pekerja orang Indonesia itu, dia tuh sudah ngirit mhm di luar negeri ya, bukan cuma Jepang ya, sudah ngirit. Lalu gajinya itu dia sudah irit-irit, dia kan harapannya bisa meningkatkan derajat hidup keluarga. Dia kirimlah uangnya ke Indonesia. Ternyata, orangnya, pekerjanya pulang-pulang, ternyata uangnya hilang. Atau
atau di kasus lain gitu, dia masih kerja di Jepang atau di luar negeri mana orangnya di kampung gitu menganggap, "Wah, ini sudah sukses kerja di luar," lalu orang-orang misalnya nganggap dia udah kaya, pinjam uang. Kalau nggak dikasih uang, nggak dipinjemin, drama keluarga. Dan terus orang Indonesia kan nggak enakan. Nah, intinya kan maksudnya sebagai faktor keluarga ini agak susah gitu ya, Mas. Advice apa yang bisa Mas kasih buat case-case seperti ini gitu? Oke, ini masih nyambung sih sebenarnya ya, kalau dari case atau pengalaman, Rumah Kami Akademi untuk, membimbing teman-teman yang mau berangkat itu biasanya ketika sebelum ada mindset tuh nih, mindset tuh selesai terus ternyata, hasilnya keluar dan dinyatakan lolos, itu kan, masuk ke tahap berikutnya yaitu pengiriman, atau tanda tangan ini kontrak kerja ya, Koyo Keiyaku. Nah, pada saat itu biasanya kami, dampingi, kami bacakan, dia juga baca dengan suara lantang plus sama ada walinya. Wali itu maksudnya Entah itu keluarganya juga? keluarga, orang tua dan sebagainya. Oh, Supaya walinya diajak juga? iya, tujuannya yang pertama, bahwa walinya itu tahu gitu, si anak ini mau berangkat gitu kan dan, sudah dapat restu gitu, yang pertama. Yang kedua, mmm, untuk soal finansial juga nih penting, karena di momen itu juga kami biasanya, memberikan edukasi. Nah, ini kan lagi baca nih kontraknya, tahu ya putra-putrinya Bapak Ibu dapatnya berapa. Jelaskan juga dari potongan-potongan yang tadi itu. Nanti Jelasin sisanya berapa jelasin sisanya gitu? berapa. Nah, kalau misalnya, sisanya ini monggo bisa dimanfaatkan untuk apapun silahkan, gitu kan. Mau untuk bayar untuk pinjaman kah, atau mungkin, untuk, properti yang mungkin lagi digadaikan atau mungkin Iya, dijualkan supaya bisa kembali lagi, seperti itu. atau mau beli sawah misalnya Beli gitu ya? sawah atau ditabung supaya nanti kembalinya bisa, bagus gitu untuk finansialnya dan sebagainya itu silakan gitu. Tapi yang jelas sudah paham bahwa berapa sih nominal yang, bisa Ekspektasi ya? iya, ekspektasi yang Oh. bisa manfaatkan. Banyak nggak Mas yang ngelakuin kayak begini? Misalnya nggak cuman pekerjaannya tapi Mmm, walinya atau keluarganya juga diundang buat dikasih harusnya penjelasan gitu? beberapa, sudah melakukan ini ya, Mmm. tidak hanya pada saat pendaftaran aja. Biasanya kan kalau pendaftaran, di teman-teman, rekan-rekan LBK, pendaftaran itu biasanya didampingi sama wali, Oh, ya. nanti udah dapat lupa. Nah gitu. Jadi, Lupa. supaya sama-sama tahu juga ya kan, dari kita yang, memberikan bimbingan, lalu dari wali semuanya tahu bahwa kerja di mana, dapatnya berapa, itu sih. Oh, tapi aku jadi penasaran tuh yang sosmed itu apa yang terjadi dong kalau gitu, Mas? Apa mungkin karena mereka angkatan lama belum dapat ilmunya, belum dapat infonya atau apa sih yang terjadi kira-kira gitu kalau yang cerita-cerita yang Mas dengar? Oke, mungkin iya bisa jadi karena angkatan lama atau mungkin bisa jadi karena, pengirimannya dalam, jumlah yang banyak, masif gitu. Misalnya dari teman-teman, Jisuse, itu kan biasanya 20 atau 10 gitu. Itu yang mungkin membuat informasinya sebenarnya sudah disampaikan, tapi karena terlalu banyak gitu, jadi nggak masuk ke satu-satu gitu. Oh, kalau tailored ke individual mungkin kayak bisa Betul cerita, "Ini kondisi keluarga aku seperti ini." Jadi betul, bisa lebih iya, personalize, hitung-hitungannya tuh juga mhm, bisa, apa namanya, lebih detail gitu iya, ya. Kalau rame berarti ya udah kita pukul rata aja kurang lebih segini ya guys mhm ya. mhm, Dikasih range misalnya bawah sampai iya, atas. Sebagai kandidat kita maunya yang atas atas. sisanya. Oke, oke. Sebenarnya belakangan ini di sosmed tuh lagi muncul apa ya, di sosmednya Jepang mungkin Masnya juga tahu ya, ada anti apa namanya, sentimen anti orang luar Iya, gitu ya, anti imigran di Jepang Japan karena First, banyak ya kalau di sosmed Jepang dibilangnya karena merekanya kurang mengerti budaya, nggak bisa apa namanya, gabung dengan masyarakat gitu sehingga menciptakan clash. Nah, ini kan Masnya juga ngasih bekal budaya ya. Mungkin yang aku jawab dulu ya, Mas, ya. Budaya apa yang mungkin orang Indonesia tuh sering salah paham soal kerja di Jepang atau bermasyarakat di Jepang? oke, yang mungkin yang umum sudah banyak diketahui ya, tapi, kalau dalam, sistem perusahaan sendiri umumnya di Jepang itu soalan lembur. Lembur itu banyak yang, ya di Indonesia harusnya ada yang sama, tapi kebanyakan di Indonesia itu kayak gini, kalau lembur itu, bisa mohon maaf dimanipulasi gitu ya. Aku kerjaan nggak tak kelarin deh karena bulan depan ini aku ada tagihan yang agak banyak gitu. Akhirnya, dengan sengaja dia nggak ngelarin kerjaan supaya dapat lembur.
seperti itu. Oh, Jadi jadi lemburnya itu minta dapat tambahan. biar dapat tambahan Heeh. gitu. Sedangkan di Jepang itu nggak berlaku. Itu sangat nggak berlaku. Jadi ada yang salah paham, oke aku gaji misalnya X, anggapnya tadi 20 juta gitu Mhm, ya. Mungkin aku ada harapan mhm, bisa dapat lebih dari itu mhm. karena aku akan lembur. Iya, Asumsinya mungkin lembur iya, berapa, sudah ada dia mungkin pikir, oh dilemburin aja terus mhm. jadi 25, belum tentu itu. Belum, karena lembur di Jepang itu, secara pada dasarnya itu adalah instruksi dari atasan gitu bahwa, Hmm. load kerjanya ini, banyak dan, harus segera selesai dalam waktu dekat gitu. Jadi, hari ini lembur ya. Nah, setelah ada instruksi baru kita lakukan lembur, Oh, bukan kitanya yang bukan minta, kita yang Pak saya minta. mau lembur dong Pak, dikasih dong, itu nggak Nggak bisa boleh. nggak bisa. Tapi di sosmed juga banyak cerita gini kan Mas, kayak wah di Jepang tuh lembur banyak banget gini Mhm. gini gini. Itu gimana Mas? Jadinya kan ekspektasinya begitu ya, karena kita Ekspresinya begitu, ada narasi yang digiring seperti itu. ada Iya, jadi, ya pada dasarnya kalau yang sejauh, saya tahu dari beberapa perusahaan yang lain juga itu, nggak ada sih, nggak ada yang, lembur itu kita minta. Kecuali ini hmm. ya, kalau di bidang Kaigo ada, murid yang sudah kerja di bidang Kaigo di Hiroshima, itu dia, memang disuruh untuk milih, shift pagi atau malam, yakin. Oh, yaking Iya. istilahnya, iya. Nah, kalau disuruh milih, karena shift malam itu memang ada ada fee-nya gitu Iya, kan, ada ada tambahan, tambahan. heeh. Nah, dia milih yang Shift shift malam. malam, dibanyakin Oh, shift malamnya, dia itu nggak masalah. itu nggak masalah. Iya, nggak Oke, masalah, oke. tuh. Selain itu apa lagi Mas? Sering salah paham. Mungkin ini ya, budaya untuk kalau misalnya di Indonesia itu kan sering kumpul-kumpul, sering, gerompol gitu Oh kali ya, ya. ya, di taman gitu Di ya misalnya. taman Iya. gitu kan. Nah, bagi orang, Jepang sendiri kayaknya itu bukan suatu hal yang, baik ya terlihat baik gitu. Jadi kalau memang ya bagus kalau misalnya kita satu orang aja gitu atau ya berdua lah gitu. Tapi kalau misalnya sudah bergerombol itu, apa, orang Jepang akhirnya berasumsi gitu, "Ini ngapain sih?" Gitu kan, Kenapa itu Mas ya? Orang Jepang, karena orang Jepangnya ansos gitu? Apa ya mungkin gimana itu? karena ya beda budaya kali ya, beda budaya. Mereka, kalau misalnya kumpul pun di satu titik yang memang itu menjadi titik tujuannya, bukan yang di tengah-tengah gitu. Oh, private lah ya? Ya Nyari private, private room heeh. atau gimana Atau misalnya ya prefer. memang, lagi apa, mau jalan-jalan bareng gitu, yang dikelola sama apa, Ryuko Gaisha, Travel ya? Jadi travel, sewa mobil travel betul gitu. betul, seperti itu. Tapi orang Indo kan memang suka kumpul-kumpul Sangat Mas, suka sangat suka. kekeluargaan. Iya Iya dong Mas, iya, gimana dong? mmm akhirnya gini sih, nggak semua ya, mohon maaf, tidak bermaksud, apa, mendiskreditkan, satu kelompok dan sebagainya, tapi intinya, baiknya ya kita nggak perlulah untuk bergerombol-gerombol gitu sih. Karena, kalau bergerombol itu akhirnya banyak informasi yang mungkin, disebarkan gitu atau dibicarakan gitu kan. Kalau misalnya informasinya bagus, ya okelah, tapi kalau misalnya informasinya kurang bagus, akhirnya kan kayak tergiring gitu, ada sesuatu hal yang Oh, nanti dikira ini sebenarnya gerombol mau ngapain iya. sih? Malah dilapor polisi gitu ya? Bisa jadi seperti itu. Oh, ya memang ya mau nggak maklum lah gitu ya. Mhm, Selain selain 2 itu mhm, apa Mas? Selain overtime dan tadi apa, gerombolan itu gerombol ya. mungkin kurang bagus. Mungkin ini ya soal gosip. Gosip, gimana tuh Iya, gosip? gosip. Jadi, orang Jepang itu juga, sebenarnya suka gosip Orang tapi Jepang suka gosip loh, suka gosip. tapi, dia biasanya di tempat yang khusus itu. Misalnya setelah kerja itu kan biasanya mereka mampir minum, Oh dulu iya, gitu kan, mampir ke kafe mampir-mampir, gitu kan. heeh. Nah itu biasanya di situ tuh, diawali dengan kata, "Anone" gitu Anu nih, misalnya. minum Kita dulu gitu, biasanya satu iya gitu ya? satu gitu kan, Satu dulu baru "Anone, anone. kita" gitu, "kamu denger gak sih?" Bingung Gitu kan, kan, ada iya. opo emang? Iya Kenapa? gitu, itu, ya sebenarnya apa ya, ada kesamaan, sedikit kesamaan di Indonesia mungkin juga ada seperti itu. Cuman, bedanya di Jepang itu lebih ke apa, di tempat yang berbeda, tidak di tempat kerja, tidak di tempat umum gitu. Tapi lebih ke yang area, private gitu misalnya di Terus setelah di apa ya, terjadi anggaplah ini off hour gosip ini, besoknya balik ke kantor, udah ya udah biasa aja biasa gitu, aja, nggak heeh, usah diceritain, dan nggak nggak usah usah diceritain dibleber-bleber dan gitu ya. nggak Nah, ini perlu. bedanya di sini ya. Gosipnya sama, Betul. blebernya ini mungkin Iya agak beda gitu ya. iya, selesai di situ Selesai udah. digosip, jangan Iya. dibleberin gitu ya. Oke, oke. Iya Saya orang Indonesia gitu ya, udah kerja di Jepang lama, terus pingin pulang ke Indonesia. Hopefully
setelah saya pulang ke Indonesia kan ya pinginnya jadi sukses gitu ya. Ada nggak Mas case study yang Mas pernah denger, ya itu dulu kerja di Jepang terus pulang ke Indonesia jadi sukses gitu, itu case-nya ada kira-kira kayak gimana Mas Oke, menarik cerita-ceritanya? ini ya. Aku jadi ingat ada kenalan di, Jember. Beliau itu sempat, magang di Jepang, angkatan lama gitu ya, sekitar 3 sampai 5 tahun, di bidang pertanian. Pada saat di Jepang, beliau tekun gitu kan, semua pekerjaan, semua instruksi itu dijalankan dengan baik, semua prosesnya dijalankan dengan baik, sehingga, eh dia paham betul, bagaimana, menanam, tumbuhan ini bla 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 semuanya sudah, komplit lah maksudnya Udah ahli, ahli gitu petani kan. ahli lah ya? Betul, dari semua pengalaman yang dia dapatkan di, selama di Jepang, pada saat, bekerja di bidang pertanian, dia kembali ke Jember, dia, coba untuk, membeli sawah gitu kan, terus, mulai menanam, ya, apa, kayak sayuran dan sebagainya yang memang, ada bisa dijual di, Indonesia, dan dia terapkan semua ilmu yang dia peroleh di Jepang dan semua proses-prosesnya dan hasilnya ya memang benar gitu. Karena kan dari, Jepang itu tidak hanya menanam tapi juga sampai packaging-nya juga bagus Packaging kan. ya? Iya, Oh, berarti sehingga apa ya, yang pertama dia dia paham kalau saya ngelakuin salah di sini nanti tanamannya efeknya apa, dia tuh semua iya tahu di sudah setiap tahu. prosesnya itu dia Betul, tahu gitu. betul. Sampai ke pengemasan, sampai ke, ini. Oh, berarti nggak cuman apa ya, dia nggak cuman menang dari sisi istilahnya nggak cuman menang dari sisi oke produknya misalnya sayurnya lebih enak gitu, atau lebih banyak nutrisinya gitu, tapi dari sisi marketing juga dia menang gitu? Betul, betul. Karena, dia juga akhirnya bisa berekspektasi ke hasil panennya. Karena dia tahu, dia sudah melakukan proses yang benar, Apa itu dengan sih. hal ini dia dia jualnya lebih mahal Mas, di kasus ini? Tetap bersaing sih, beliau cerita, seperti apa, sawi gitu ya atau kubis. Nah itu wortel juga, tomokoshi itu apa, jagung. Nah itu juga, bersaing sih masihan. Cuman berbedanya begini, kalau di sini kan dikemas yang bagus gitu kan, Heeh, terus dijual di market. Sedangkan iya, di sini kan masih ada distributor ya, dalam tanda kutip ya, iya distributor, iya. di distributor tuh biasanya ya sudah gitu, nggak usah di-pack yang bagus-bagus amat gitu. Nanti aja Oh, pada saat di, pasar gitu misalnya baru baru nanti orang pasarnya yang iya, mungkin yang nge-package lagi. itu aja sih bedanya. I Tapi, see. hasil yang sudah diberikan itu selalu memuaskan. Terus dia kalau boleh tahu gimana nih Mas sekarang? Dia apakah apa miliarder atau gimana sekarang? Waduh, Udah jadi petaninya, udah iya, punya sawahnya 10 mmm, hektar gitu? kalau luas sawahnya lumayan, besar gitu kan, terus, sekarang, dia juga bisa bisa menyekolahkan 4 anaknya 4? iya, 4 anaknya dan, salah satu itu ini, kuliah di Universitas Jember, jurusan pertanian. Oh, Iya, anaknya ngikut juga anaknya ikut gitu? juga dan Jangan-jangan 4 ini kuliah semua maksudnya kuliah Jepang ya? semua kuliah semua. Oh, Masya Dan Allah, ini, luar biasa mau ya? berangkat juga ke Jepang. Anaknya juga mau ke Iya, Jepang? Gijinkoku. Oh, Iya. yang tadi yang kuliah Iya, di kuliah, Universitas Jember itu? pertanian, heeh, Oh seperti itu. gitu, anaknya juga jadi ahli Anaknya juga pertanian ke Jepang, ini luar iya, biasa dong berarti Mas ini betul. ceritanya? Karena itu tadi, cerita dari ayahnya yang tekun, ya kan, tahu bahwa di Jepang itu kita bisa maksimal untuk, menggali potensi kalau misalnya memang kita mau, Oh, gitu. anaknya disuruh berarti sama bapaknya, Ya. "Kamu belajar jugalah ke Jepang gitu biar" Hal yang unik justru gitu? malah, anaknya hanya memperhatikan. Iya, Oh, bapaknya nggak terlalu apa ya, ya silakanlah kalau misalnya anaknya passion-nya di mana terserah gitu, gitu serah ya? sebenarnya. Tapi lihat, Oh, ayahnya yang begitu tekun, iya terus, iya, pulang dari Jepang itu benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal gitu, entah itu I see. pengalamannya, komunikasinya, channel-nya, akhirnya dia tertarik Ini untuk benar-benar teladan banget gitu ya? ya Selain kasus itu, kasus apa lagi, Mas? Kalau misalnya buka LPK itu menurut saya ya udah udah umum umum ya, banget lah ya, sering banget. Selain umum yang sekali. petani ini udah kasus apa lagi, Mas? Mungkin ada restoran, lalu ada, travel juga ada. Buka travel Iya, agent gitu ya? travel agent juga ada, banyak sih. Kalau restoran misalnya lebih enak gitu masakannya? Restorannya, ya mungkin, idealnya adalah, buka restoran Jepang gitu karena udah pernah ada pengalaman di Oh, iya sana iya, itu. Cuman kan, Chomiryo-nya, bahan-bahannya berbeda ya, bahan-bahan beda. bahan-bahannya berbeda. Meskipun bisa didapatkan di Surabaya atau mungkin di kota-kota besar, cuman
untuk bahannya aja mahal, nah apalagi nanti jualnya berapa gitu kalau pakai bahan yang Oh, mahal gitu kan. diadaptasi gitu ya sama dia. Iya, perlu ada penyesuaian lah. I see, I Mhm. see. Oke. Yang jadi penasaran tuh Mhm. gini Mas, mereka ini yang Mas tahu pulang ke Indonesia dan sukses dalam kasus ini berwirausaha kan Iya. ya. Mereka tuh dapat modal dari mana Mas? Apakah modal ketika mereka kerja di Jepang diputar jadi modal atau mereka cari investor di Indonesia? Oke, sebenarnya ada 2 hal yang bisa dilakukan ya, kalau untuk contoh kasus, kebanyakan memang modal sendiri. Maksudnya, apa yang mereka dapatkan di Jepang, ilmu dan, finansial itu mereka, istilahnya bawa ke Indonesia gitu ya untuk, bisa dikembangkan di Indonesia. Mmm. Cuman kalau misalnya memang, pada saat di Jepang itu bisa membangun relasi yang baik, itu nggak menutup kemungkinan gitu untuk, membuka peluang sebagai Bosnya yang di iya, Jepang heeh, buka cabang di investasi ke Indonesia, diinvestasi Indonesia. ke dia. Karena, Oh. yang pertama Shinrai Kanke, hubungan yang bisa dipercaya, itu sulit banget. Bagi orang Jepang itu sangat penting, gitu sih. Terus yang kedua, kalaupun memang dia tidak, sampai ke investasi atau mungkin, ya udah, kita join deh gitu misalnya. Mhm. Tapi, setidaknya dia bisa membuka jalan untuk, bisnisnya. Contoh, "Oh kamu bisa produksi ini, nanti aku carikan customer." Kayak gitu. Oh, jadi bosnya itu misalnya punya network dulu, Mhm, dibantuin, mhm, ya udah kamu mau pulang berwirausaha, iya, karena saya dulu suka sama kamu, nanti saya bantuin cari customer gitu ya? betul. Itu Oh, kebetulan juga kan, kemarin dinasnya itu ke Chiba ya, ke Makuhari itu ada pameran J-Agri, pameran pertanian iya iya. terbesar gitu di Jepang, dan kebanyakan yang datang itu adalah Shosha, perusahaan, trading company. Iya, Oh, jadi main sampai ke luar negeri juga gitu iya, ya? I see, I see. banyak banget yang nanyain itu, hasil, produksi di Indonesia dibawa kemana. Padahal, sebenarnya banyak pintu yang untuk bisa, kebutuhan-kebutuhan yang dari Indonesia itu bisa disalurkan ke Jepang gitu. Entah bumbu-bumbu lah ya. Sebenarnya Bisa belakangan banyak bumbu-bumbu bisa juga, bisa, bumbu pupuk juga Indonesia iya lumayan, pupuk heeh, juga. I see, I see. Nah ini soal balik ke uang lagi ya Mas mhm, ya, hitung-hitungan karena begini Mas, misalnya kalau tadi kita anggaplah modal sendiri mhm, dulu ya, anggap tadi kita ngomong di worst case, bukan worst case ya, sudah kasus normal iya, expected pukul rata mungkin dari gaji mhm, UMR bisa ngirit sekitar sisanya 2 juta mhm, gitu. Kalau anggaplah saya kerja 5 tahun gitu, berarti kan 2 juta per bulan dikali setahun itu kan berarti sekitar berapa? 24 juta. iya 24, Kali 5 mhm, tahun kan mungkin sekitar 120 juta iya, gitu. Nggak cukup dong untuk modal usaha, Mas. mhm. Ya tentunya ditambahkan dengan, karena ada, layanan-layanan seperti KUR, kredit usaha dan Oh, iya sebagainya, iya sih. ditambahkan itu dulu, dengan ya tapi karena itu adalah pinjaman jadi memang harus, karena kan berbisnis itu juga nggak mudah ya. Iya. Kita harus tahu marketnya, kita harus tahu apa yang kita, buat dan kita harus tahu bagaimana cara jualnya, bagaimana mempromosikannya Mmm. gitu sih. Atau mungkin mereka bisa naikin gajinya selama di Jepang biar nggak UMR Nah doang, coba dinaikin jadi 40 sampai 50 itu Nah, ya. itu dengan cara Dengan cara naikin skill bukan minta lembur. gimana tuh naikin skill-nya Nah, misalnya skill apa yang yang dibutuhkan? dibutuhin biasanya, komunikasi dulu deh ya kan, dari bahasa Jepangnya dulu, bahasa Jepangnya adalah utama. Jadi, kalau misalnya berangkatnya itu adalah N4, naikin N3, naikin sampai N2 dan sebagainya. Terus tambahin skill, bahasa Inggris misalnya atau bahasa lain yang memang menjadi kebutuhan dari perusahaan itu. Ini Torihiki Saki itu, eee, Trading customer-nya partner ya, iya, trading partner-nya ya. partnernya perusahaan itu, dari perusahaan Rusia nih. Nah, kita bisa ambil celah untuk, itu, "Oh, saya mau deh belajar, bahasa Rusia," gitu, atau mungkin Mandarin misalnya, kan Misal banyak gitu banget ya, tuh banyak ya, banget ya. seperti itu. Atau skill yang lain misalnya, "Oh, saya bisa, mengoperasikan, istilahnya komputer lebih, tidak hanya Office." Misalnya bisa bikin website atau, marketing, sosial media marketing dan sebagainya. Mmm. Desain itu juga sangat dibutuhin. Jadi seolah-olah dia bukan cuman pekerja doang, tapi dia bisa naik karena dia Iya, bisa ngambil jabatan yang lebih tinggi gitu ya. betul. Dengan kayak tadi trading partnernya dia bisa mungkin dia bisa jelasin Mhm, produknya begini, mhm, tapi dia juga bisa lakuin sales gitu iya. ya.
betul I sekali. see, I Dan see. itu, akhirnya akan menambah, income dan bisa, menambah, pundi-pundi untuk bisa menjadikan modal Modal bisnis usaha. di I Indonesia. see. Nah, lalu, apa ya, cerita-cerita stage wirausaha tuh kayak gimana sih, Mas, Mhm, mungkin yang buat returnee gitu? mhm, Jadi misalnya oke, pulang, aku punya modal, terus biasanya gimana sih mereka kayak stage usahanya dari kayak tadi mungkin mhm. Masnya cerita udah mungkin awalnya ngutang dulu dengan apa, KUR atau apa itu, terus habis itu biasanya perkembangannya tuh kayak gimana? Perkembangan bisnis? Iya, tentunya balik lagi, mau di bidang apa dulu kali ya, kalau misalnya di bidang pendidikan seperti, LPK ya mungkin, return-nya agak lama, mungkin sekitar di 2 tahun atau 3 tahun. Tapi kalau misalnya, restoran atau F&B gitu ya, F&B atau mungkin di, bidang pertanian, aku rasa nggak membutuhkan banyak waktu sih, selama, memang dia unik gitu kan, dia punya nilai, jual yang berbeda dari tempat yang lain, seperti itu. Sehingga, dia bisa istilahnya bersaing lah dengan, yang sudah ada, merek-merek yang sudah ada. Ini apa ya, ini sebenarnya tuh kayak apa ya, ini mungkin pertanyaannya ini saking terlalu obvious ya, Mas, tapi agak apa ya, gimana ya, kalau nggak ditanya juga agak aneh nih. Karena gini nih, orang itu kan apa ya, Mhm, termasuk aku juga ya, banyak orang lah ya pasti itu pinginnya tuh kilat gitu mhm, suksesnya gitu. Tapi kalau kita dari cerita ini kayak oke, mau kerja but lu belum berangkat kerja pun lu harus benar-benar tahu di sana tuh nanti kena teks iya, apa aja, kayak gitu. Jadi kayak satu ilmunya, apa, informasinya harus carinya banyak banget, apa tuh namanya, lalu harus sabar mhm, juga di mhm, Jepangnya, mungkin mhm, punya nafsu pengen jalan-jalan mhm. gitu, kok aku, apa ya, sudah ke luar negeri aku masih sengsara begitu. Akhirnya setelah mungkin baru 10 baru 15 tahun, semua ilmu, termasuk ilmu yang kerja di Jepang, termasuk uangnya, akhirnya baru setelah 15 tahun baru Mhm, gitu, mhm, mhm. baru mulai gitu ya Iya, nggak Mas ya, iya, iya. baru mulai merasakan pundi-pundi jerih payahnya itu apa yang bisa membuat orang-orang ini bertahan selama 15 tahun? Karena begini, mungkin ya kita bisa tahu, generasi kita dan generasi di bawah kita kan pinginnya serba instan, bener nggak Mas? Betul. Sosmed 40 juta, lima puluh Iya. juta ini serba instan gitu. Apa yang bisa membuat mereka sabar dengan proses ini dong? Atau enggak, udahlah aku nyerah di tengah gitu? Ini, konteksnya dia lagi di Indonesia atau di luar negeri? Maksudnya ya dengan seluruh perjalanan Oh, ini, seluruh apa yang perjalanan. bisa membuat orang apa yang bisa membuat orang itu sabar gitu, Mas? Mungkin lebih ini kali ya, lebih ada perasaan kehati-hatian kali ya, heeh. Jadi aku sendiri juga kan, setelah kuliah di Kansai itu kan, 10 tahun yang lalu 2013, 2014 tuh baru balik. Itu berarti kan sekitar 10 tahun, baru bisa bikin, Rumah Kami Academy ini kan, Oh, ya baru kan. 10 tahun jadi Pak Bos ke Itu Jepang, kita harus seret dulu nih, guys. Susah ini. mmm, ya mungkin ini ya, rasa kehati-hatian itu kali ya, rasa kehati-hatian, rasa, bahwa merasa ilmunya masih kurang, masih harus banyak, ngulik lagi, sebenarnya, kalau misalnya bikin bisnis, bikin produk, itu produk apa sih yang memang lagi dibutuhin sama Oh, customer tidak gitu sih. cepat puas gitu ya, Mas? Iya, Ini aku mau coba sedikit mhm, devil's advocate lagi ya, Mas, ya. Agak agak tantang mhm, sedikit nih, mhm, karena mhm. begini nih, orang Indonesia kan ketika kita ngomong, "Kamu tidak cepat puas," nanti dibilang, "Wah, ini orang nggak bersyukur." Nah, Mhm, itu kan mhm. orang Indonesia sering banget ya, Iya, ketika kita mau anggaplah kita mau maju gitu iya, ya, mau sedikit lebih mhm, maju, misalnya cerita ke mhm. teman atau ke tetangga, saudara gitu di kampung kan, "Ah, saya lebih pengen maju." Nanti kan orang sekitar mungkin bilang, "Apaan sih kamu nggak bersyukur," Kufur hikmat. atau kegedean ngomongnya gitu, mimpinya Iya, terlalu kegedean, iya, dibilang iya, menghayal gitu-gitu. Ya nggak sih kalau di mhm, Indonesia itu betul. gimana Mas, kalau menurut Mas? Ya, sebenarnya balik lagi ya ke karakter masing-masing kali ya. Itu juga menjadi salah satu, faktor, yang membuat orang akhirnya, memutuskan berani, berbisnis dalam waktu yang singkat atau yang, perlu waktu lagi untuk berhati-hati dan sebagainya. Itu sih. Karena kalau dua-duanya bagus ya, maksudnya gini, kalau misalnya kita tidak mencoba ya kita nggak ngerti gitu dan biarlah, percobaan atau mungkin hal yang aku lakukan sekarang ini, entah itu dibilang, gegabah lah atau mungkin yang tadi bilang, "Oh terlalu," Menghayal iya gitu ya? menghayal gitu, kok tiba-tiba bisa bikin yang besar dan sebagainya. Ya
biar itu juga menjadi salah satu pengalaman gitu yang akhirnya, bisa jadi pembelajaran dan, bisa lebih baik untuk, berikutnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang modelnya seperti saya ya, yang harus nunggu dulu gitu kan. Karena kalau saya modelnya tuh, nggak mau apa ya, ada yang miss gitu. Jadi kalau aku memang merasa tidak, expert di bidang ini, misalnya yang paling simpel aja deh, izin operasional aja, itu ngurusnya kemana sih? Itu juga kalau misalnya aku Ya, tidak ya, mengetahui sedetail-detailnya, ya. itu rasanya kok, apa ya, akhirnya 50-50 gitu, maksudnya, setengah-setengah Takutnya gitu. bimbang nanti kita nggak paham betul, Situ malah hampa, kita iya, jatuh di tengah gitu ya. betul betul. Ya salah satu, kekhawatiran ya karena terlalu berhati-hati itu juga supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa, ya jatuhnya juga nggak terlalu, Nggak terlalu dalam gitu dalam ya. I gitu. see, I Jadi see. bisa langsung bangkit lagi, bisa bounce back lagi gitu. Jadi gimana lah kita ngebalance itu ya istilahnya. Betul. Jadi, terlalu hati-hati juga mungkin kurang baik gitu ya. Akhirnya ada diselimuti rasa takut terus gitu, rasa khawatir Nggak terus, nggak mulai-mulai. mulai-mulai. Ya, Tapi, eee, terlalu challenging juga ya, terlalu optimis juga enggak gitu ya. ya itu juga mungkin sedikit bahaya. Jadi, mungkin yang di tengah-tengah aja sih. Sekitar 5 tahun atau 7 tahun untuk, apa, Kenkyu, Normal gitu ya. ya 5 penelitian 7 gitu kan, tahun. itu sangat-sangat normal sih. I see, I see. Gitu. Oke Mas, ini pertanyaan terakhir ya Mas ya. Oke. Setelah mungkin kan Masnya juga udah berkecimpung di apa ya, di bidang ini mungkin udah agak lama ya bisa dibilang ya. Apa Mas yang bisa lihat gitu, pekerja Indonesia ke Jepang terus balik, apa sesuatu hal yang mereka apa ya, dulunya nggak punya terus tiba-tiba mereka punya? Misalnya mindset atau sesuatu sehingga mereka bisa jadi sukses. Ya semacam transformasi apa sih yang menurut Mas paling kentara gitu di yang antara orang-orang sukses ini gitu? Oke, yang pertama mungkin ini ya, pola pikir dan, kedisiplinan itu pasti berbeda. Ketika orang yang dari Jepang, sama yang mungkin, masih atau mungkin yang di luar negeri ya, kita nggak harus ngomong Jepang ya. Karena gini, negara maju itu pasti juga akan, sangat disiplin dari mereka dibiasakan dari kecil gitu. Sebenarnya ketika dinas udah berkali-kali ke sini dia setiap tahun ke sini. Cuman, kemarin kayak apa ya, sempat terpikir bahwa kenapa sih orang-orang ini sangat, bagus orang Jepang ini, sangat bagus matematikanya, terus, mereka ini disiplin banget dari segi waktu gitu. Karena memang, secara tidak sadar mereka itu hadapkan sama waktu terus atau mungkin angka terus. Jadi kalau misalnya mereka mau, ke kereta itu juga ngelihat waktu gitu kan. Oh, Terus iya habis iya. itu, apa, masuk kerja, Wih pulang bayar kerja, bayar gitu kan, bayar itu kereta. angka-angka, semua angka dan sebagainya. Jadi Teksnya BEM 10 potongannya gitu kan ya. iya, jadi, hal-hal seperti itu kecil, tapi kalau ternyata dibiasakan dari mereka tuh sudah terbiasa dari kecil gitu, sehingga ya udah melekat banget bahwa, kita kalau misalnya mau, ke tempat lain ya, harus disiplin gitu, ketemu sama orang, eee, udah otomatis disiplin gitu loh. Karena mereka tahu, naik keretanya jam berapa, nyampenya jam berapa gitu sih. In a sense tuh bukan cuma apa ya, disiplin soal waktu tapi mungkin kalau kita balik ke base-nya sedikit tuh disiplin soal berpikir. Karena matematikanya mungkin Jepang itu salah satu yang terbaik di dunia. Disiplin berpikir dalam artian disiplin berpikir ini maksudnya mereka bisa lihat celah logikanya ada yang salah atau ini ndak masuk akal itu disiplin Langsung berpikir itu ya, langsung tergambar sama mereka. langsung tergambar. Iya. Jadi udah kayak jadi kayak cenayang dong, Mas. Waduh. Belum dikelakuin jadi kayak Udah tahu ya? lihat proposal aja Iya mereka iya. udah tahu nih kayaknya udah Benar bakal benar. apa namanya, bakal amburadul Benar gitu benar. gitu. Itu sangat ini ya, sangat terasa semakin terasa juga karena, di rumah kami akademi sendiri juga ada beberapa kolega ya kami yang, istilahnya menanyakan lah atau berkonsultasi, bisnis di Indonesia seperti apa gitu kan. Hanya, memberikan apa, referensi. Contoh nih misalnya mau buka, playgroup atau daycare. Daycare di Indonesia berapa sih, sebulan gitu, bayarnya? Oh 2,5 juta gitu per bulan. Mereka sudah tahu berapa murid yang harus masuk supaya tidak rugi dan, kalau misalnya, nggak sekian, murid yang
masuk gitu kan atau daftar, berarti 2 tahun udah, gulung tikar. Itu sudah langsung tahu. Itu keren sih. Kalau Mas kan memang pernah tinggal di Jepang juga Iya. ya Mas ya. Mungkin apa ya, mungkin agak apa yang membuat apa titik atau apa ya, pengalaman apa yang Mas alami sehingga Masnya jadi kayak merasa, "Oh, aku kayaknya lagi lebih disiplin berpikir," gitu. Apa apa misalnya karena kuliahnya lebih bagus aja gitu, apa apa aja gitu? Karena kan belum tentu, karena maksudku yang kerja ini kan belum tentu kuliah kan. Ya kerja Iya. namanya kerja, tapi bisa nggak mereka dapat disiplin berpikir ini dari kerja, nggak mesti kuliah Sangat gitu? sangat bisa sangat bisa. Jadi, hal yang sangat, apa ya, menjadi perbedaan ketika kita dari, Jepang terus balik ke Indonesia, itu, terkait dengan disiplin ini sangat luas ya. Salah satunya ada disiplin berpikir itu, eee, mungkin contohnya gini, di Jepang itu kan sangat ini ya, kental dengan Horenso atau bagaimana kita harus melaporkan segala sesuatunya, mengabarkan segala sesuatunya, ya kan. Nah, itu aja sudah membuat kita secara, tidak langsung, ya kamu harus disiplin gitu, kalau misalnya ada apa-apa kamu ngomong gitu, kamu kasih tahu, ya kan, kamu Oh, hubungin gitu. iya Kalau iya iya. misalnya contoh Ada record-nya gitu ya? iya, kamu terlambat, jangan ketika sudah, jamnya baru ngomong terlambat gitu, tapi Nah, sebelum jamnya kamu kasih respect orangnya tahu, juga gitu iya, ya? kasih tahu kenapa terlambat, kasih tahu, alasannya sama berapa lama terlambatnya, Ini kayak gitu. menarik nih, karena sebenarnya di Jepang itu bener kalau kita pikir paperwork ya memang luar biasa banyak, tapi di balik itu kita juga bisa lihat orang Jepang itu memang suka nyatet gitu ya. Iya, betul. Nyatetnya biar nggak lupa. Iya Memang sih nggak suka sih, iya males sih gitu. iya, Oke oke. Nyatet, budaya budaya mencatat, disiplin berpikir. mhm, Oke oke, mantap banget nih guys. Mudah-mudahan bisa ya gitu. iya. Materi hari ini jadi referensi buat teman-teman. Disclaimer, bukan financial advice. Cuman bagi-bagi cerita doang Bagi-bagi gitu cerita, ya. bagi-bagi pengalaman ya, Oke, mhm, thank you banget Mas sip, sudah sempat hari ini habis terima diculik kasih juga. dari Makuhari. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.